Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini hari Kamis tanggal 12 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangan tuh market XAU-USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya kalau kita perhatikan ya dari pergerakan sebelumnya di hari kisaran hari Kamis ya sampai dengan hari ini, posisi XAU-USD memang secara pergerakan tren bergerak naik ya, dimana di sini ada bullish engulfing yang mendorong beberapa pergerakan dari posisi hari Jumat lalu ya, yang membentuk impulsi bullish dan bergerak kondisinya sampai dengan posisi saat ini adalah bergerak naik. Tapi menariknya yang perlu kita perhatikan di sini adalah pergerakan di hari kemarin. Secara keseluruhan candle terbentuk ya dari impulsi bullish yang mendorong buyer yang cukup besar, kemudian bodinya juga besar. Tapi dalam 2 hari ke depan ya dari setelah terjadinya hari Jumat kemarin, dari hari Senin, Selasa sampai dengan hari Rabu itu membentuk sebuah candle yang tidak terlalu besar. Artinya semakin ke atas candlenya semakin mengecil ya, volatilitasnya juga semakin merubah dari posisi yang awalnya memang membentuk impulsif yang sangat kuat dorongan pada buyer, tapi terjadi perubahan itu kemarin di hari Rabu ya. Memang secara keseluruhan kalau kita lihat pergerakan XAU-USD kecenderungannya masih konsolidasi, tapi informasi yang perlu kita dapatkan di time frame daily ini adalah di hari Rabu kemarin membentuk candle long legs doji ya, yang dimana terlihat memang buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang dan ditutup di candle warna merah. Ada perubahan dari 3 candle warna hijau menjadi candle warna merah. Artinya di sini memang secara kondisi ketika membentuk long legs doji yaitu membutuhkan konfirmasi candle ya, baik candle bullish ataupun candle bearish. Dan tentunya di hari Kamis ini akan ada rilis ya news CPI. Nah, terlihat memang sentimen pasar ataupun pelaku pasar di sini menunggu dari hasil CPI itu sendiri. Apakah datanya sesuai dengan ekspektasi atau tidak? Nah, ini nanti yang akan merubah dari pergerakan di XAU-USD ini. Makanya di sini ternyata di hari Rabu lebih membentuk sebuah long legs doji. Artinya tidak ada kepastian dari pergerakan tuh bakalan naik ataupun turun. Dan saya pastikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini nanti ya, sebelum rilis, market tidak akan berubah dari pergerakan yang saat ini ya, yaitu bergerak secara range terbatas sampai nanti akan rilis CPI itu sendiri akan merubah daripada pergerakan XAU-USD ini, bakalan akan terjadi penurunan atau terjadi kenaikan berlanjut. Dan ini posisinya ya di time frame daily yang bisa saya sampaikan. Sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 4 jam ya, untuk melihat secara detail poin yang bisa kita dapatkan. Nah, di time frame 4 jam ini range bergerak ya di hari kemarin itu sebesar, coba kita hitung dulu, range-nya dari titik terendahnya sampai titik tertingginya ya, di kurang lebih 19,44 dolar. Sebenarnya memang secara keseluruhan sudah bagus ya, range-nya sudah mencapai range rata-rata harian ya, besar juga. Cuman memang pergerakannya kemarin itu kalau kita perhatikan tidak ini ya, tidak memberikan kondisi yang market yang betul-betul naik ataupun betul-betul turun, tapi lebih memberikan informasi di mana pergerakannya terbatas secara range 20 dolar, tapi memberikan pergerakan yang terbatas. Dan kemarin juga saya lihat antara indeks dolar dan XAU-USD ini sempat searah ya. Kalau kita coba lihat ya posisinya dari pembentukan bearish engulfing ini ya, ada 2 candle warna merah, terjadi penurunan. Coba sekarang kita lihat untuk indeks dolar ya di time frame 4 jam. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi ada perubahan candle ya, ada long legs doji turun, kemudian candlenya berikutnya adalah candle warna merah. Memang secara indeks dolar memang kemarin tidak memberikan dampak juga yang cukup signifikan ya, masih bergerak di range, tapi
Menariknya kemarin sempat menyentuh area key support, tapi sekali lagi pergerakan indeks dolar di hari kemarin searah ya dengan XAUUSD. Di sini dia turun, XAUUSD juga turun ketika pukul 19 sampai dengan pukul 23 dan 23 sampai dengan pukul penutupan. Itu sempat terjadi searah dengan pergerakan XAUUSD. Sekarang kita lihat lagi di XAUUSD. Nah, ini XAUUSD ya, Anda bisa lihat. Jadi ada dorongan seller yang sama yang terjadi ya, dimana tadi kita lihat indeks dolar juga posisinya dari key support, key resistennya dia turun, dan posisinya XAUUSD juga sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut gambaran saya, karena tidak ada kepastian ya, apapun juga yang disampaikan oleh The Fed kemarin ketika pidato juga tidak membahas bakalan sifat keputusannya lebih hawkish atau lebih dovish. Dan posisi market pun setelah itu melihat dari kondisi nantinya CPI hasilnya seperti apa. Jadi terlihat memang kondisinya akhirnya membentuk pergerakan yang konsolidasi, yang melihat pergerakannya tidak ada kepastian sampai dengan pergerakan penutupan kemarin ya. Jadi membentuk sebuah area range, yaitu terbatas di antara kisaran titik terendahnya 1867.02 ya, atau kemarin wilayah support kita adalah 1867.71 sampai dengan resisten tertingginya 1886.53. Oke, sebelum saya melanjutkan, ini saya rubah dulu ya area supportnya, yaitu di 1867 ya, 67.02. Ini saya rubah dulu. Oke, ini menjadikan titik support terbaru yang terbentuk di hari kemarin. Jadi range-nya kemarin secara pergerakan ya, yaitu antara 1867.02 sampai dengan 1886.53. Oke, sekarang saya akan menyampaikan, karena menurut saya ya, sampai dengan nanti sebelum rilis news CPI tidak akan berubah daripada pergerakan ini ya menurut saya. Jadi akan bergerak secara range antara high weekly ya di 1869.79 sampai dengan 1881.45 ya, akan bergerak di wilayah ini ya. Belum ada perubahan yang menurut saya yang cukup signifikan sampai nanti rilis news CPI. Dan saya akan membahas lebih detail mengenai CPI ya, atau inflation rate ya, yang nantinya akan rilis di Amerika. Nah, ini saya akan menunjukkan tabel ya, yang dimana data ekonomi Amerika nantinya pukul 20.30 ya, nanti akan rilis news CPI atau inflation rate ya, yang kita tunggu-tunggu, dimana data sebelumnya itu menghasilkan 7,1% ya untuk inflation rate Amerika saat ini. Data yang masuk dari tim survei diprediksikan turun menjadi 6,5%. Secara data memang ketika kita melihat menunjukkan potensi pelemahan pada inflation rate ya, atau terjadi penurunan pada inflation rate dari 7,1% menjadi 6,5%. Cuma di sini yang kita bahas bukan masalah dari turunnya, tapi aktual nanti yang akan terjadi ya ketika rilis CPI pukul 20.30 ini. Dan ini sudah pernah saya bahas juga di bulan sebelumnya ketika muncul data 7,1% ya, dari data sebelumnya adalah 7,7% dan inflasi turun menjadi 7,1%. Nah, di sini akan saya bahas kondisi nanti ketika aktualnya itu apakah di bawahnya forecast atau di atasnya forecast. Jadi tolong teman-teman perhatikan di sini ya. Oke, langsung aja Anda bisa lihat ya di tabel sekali lagi. Sekarang saya akan menunjukkan data sebelumnya ya, atau histori daripada inflation rate untuk kita bahas, untuk kita identifikasi apa yang terjadi ketika ada bergerak di bawah forecast atau di atas forecast dengan pergerakan XAUUSD. Oke, kita lihat di situ data yang pertama waktu itu rilis ya tanggal 13 Desember. Coba kita sekarang geser dulu di 13 September. Ya, tanggal 13 September. Nah, ini ya, yang ada kotak putih ini adalah tanggal 13 September. Saya zoom besar seperti ini. Kalau perhatikan dari data dari 13 Desember ya, Anda bisa lihat di tabel previousnya adalah 7,7% ya waktu itu, dan menghasilkan forecast atau rencana ya 7,3% data yang masuk.
tapi kenyataan hasil aktualnya adalah sebesar 7,1%. Artinya data keluar tanggal 13 Desember itu di bawahnya forecast. Sekali lagi di bawah forecast, menghasilkan 7,1%. Berarti kan ekspektasi yang awalnya hanya 7,3%, di sini melebihi daripada ekspektasi ya, yaitu 7,1%. Dan Anda bisa lihat di chart ya, pergerakan XAUUSD ini kan di time frame 4 jam ya. Jadi mewakili pukul 20.30. Start dari posisi dia bergerak konsolidasi ya, tidak ada perubahan, tapi ketika rilis news muncul data aktualnya 7,1% di bawah forecast, dampak daripada XAUUSD terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, membentuk impulsif bullish yang sangat kuat dan mendorong lagi pergerakan naik berikutnya. Artinya jika mana data menghasilkan aktual di bawah forecast, dampak daripada XAUUSD terjadi kenaikan. Itu yang menjadi sebuah catatan ya. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat lagi di tanggal 10 November 2022. Oke, 10 November kita geser dulu. Nah, ini 10 November ya 2022, Anda bisa lihat pergerakannya. Nah, kalau kita lihat di sini datanya juga di tanggal 10 November 2022. Waktu itu ya, previousnya adalah 8,2%, oke. Forecastnya adalah 7,9%. Berarti turun ya. Hal yang sama terjadi. Kemudian tapi menariknya, aktualnya di sini sekali lagi menghasilkan 7,7%, di bawah daripada ekspektasi waktu itu, yaitu 7,9%. Nah, aktualnya menghasilkan di bawah forecast. Dampak yang terjadi pada pergerakan XAUUSD, Anda bisa lihat setelah bergerak konsolidasi ternyata ada kenaikan yang cukup signifikan ya, menghasilkan pergerakan bullish yang cukup besar ya. Anda bisa lihat ya, sampai dengan range hampir lebih dari $20 ya, tentunya Anda bisa lihat. Dan ini karena menghasilkan data ya, di mana forecastnya adalah 7,9% dan yang terjadi data yang keluar aktualnya di bawah forecast sebesar 7,7%. Sekali lagi hal yang sama dari bulan Desember dan November pun, jika mana datanya keluar di bawah forecast ya, menunjukkan identifikasi bahwasanya XAUUSD sekali lagi terjadi kenaikan. Oke. Ini di tanggal 10 November 2022. Sekarang kita geser lagi ya. Kita lihat di posisi tanggal berikutnya adalah Oktober, tanggal 13 Oktober ya. Ini saya sudah kasih kotak ya, seperti ini. Ini muncul ketika tanggal 13 Oktober. Anda bisa lihat di sini 8,3% ini adalah previousnya, kemudian forecastnya adalah 8,1% ya. Ya sama ya, datanya juga turun, diprediksikan turun, tapi aktualnya di sini menghasilkan 8,2%. Ya, menghasilkan 8,2%. Dan ternyata forecastnya 8,1%, aktualnya 8,2%. Artinya data yang keluar ini di atas ekspektasi, di atas ekspektasi, yaitu di atas forecast sebesar 8,2%. Nah, ini beda ya. Di atas forecast yaitu 8,2%. Anda bisa lihat dampak yang terjadi setelah konsolidasi, ternyata pergerakan market menunjukkan potensi penurunan. Oke, ya terjadi penurunan yang sangat besar ya. Pergerakannya hingga mencapai range-nya ya kurang lebih $20 lagi. Ya, jadi ini pergerakannya. Jadi kesimpulannya menghasilkan di atas forecast daripada aktualnya, menunjukkan penurunan pada XAUUSD. Oke, sekarang kita terakhir ya, kita lihat tanggal 13 September. Oke, kita lihat dulu tanggal 13 September, posisinya ada di sini. Ya, ini tanggal 13 September ya. Anda bisa lihat tanggal 13 September waktu itu dari data sebelumnya ada 8,5% untuk previousnya. Forecastnya adalah 8,1%, menghasilkan aktualnya 8,3%. Hal yang sama terjadi waktu itu, hasilnya ekspektasinya adalah 8,1%, tapi menghasilkan aktual ya di atas daripada forecast ya,
di atas daripada ekspektasi. Artinya terjadi data keluar di atas forecast menghasilkan 8,3% dari 8,1%. Dampaknya sekali lagi di market XAUUSD setelah konsolidasi terjadi penurunan yang cukup signifikan. Oke. Ini ya, jadi kesimpulannya dari yang saya sampaikan ini teman-teman ya, sekali lagi dari data yang Anda bisa lihat di tabel sebelah kiri, jika mana hari ini ya pukul 20.30 kalau kita perhatikan ya, previousnya adalah 7,1% ya, forecastnya 6,5%. Jadi nanti kita tinggal lihat actualnya. Jika mana datanya itu di bawah forecast ya, di bawah ekspektasi seperti dampak yang terjadi kita lihat tadi ya, kita identifikasi ternyata hasilnya di bawah daripada forecast, di bawah 6,5%, maka berdampak pada XAUUSD nantinya akan terjadi lonjakan atau kenaikan harga. Oke, itu yang pertama. Tapi kalau nanti datanya ya menghasilkan di atas daripada forecast, yaitu di atas 6,5%, menghasilkan contoh ya, menghasilkan 6,6% atau 6,7%, menjadikan pergerakan XAUUSD akan terjadi pelemahan atau bergerak turun. Ya, jadi itu kesimpulannya, teman-teman bisa diingat-ingat supaya semoga aja apa yang saya sampaikan ini sesuai ya dengan apa nanti kondisi di lapangan atau ketika menghasilkan aktual, apakah betul-betul terjadi hal yang sama dari identifikasi kita dari pergerakan atau ketika rilis news CPI atau inflation rate itu sendiri. Oke ya, jadi itu yang saya sampaikan di time frame 4 jam ini yang bisa kita lihat dari beberapa data ekonomi Amerika nanti malam. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam Anda bisa lihat masih hal yang sama, tidak akan ada perubahan menurut saya. Nanti pergerakannya juga pasti akan bergerak konsolidasi atau bergerak terbatas sampai akan rilis news CPI itu sendiri. Jadi menurut saya tidak akan memberikan ekspektasi yang terlalu besar, artinya besar kemungkinan ya range-nya akan menguji wilayah support terdekatnya 1881.45 dan juga bisa akan terjadi penurunan ya di kisaran area high weekly mungkin 1869.79, maka hanya bergerak terbatas seperti ini ya, membentuk sebuah range dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Gambaran saya seperti ini ya untuk market XAUUSD hari ini sampai nanti kita lihat data yang akan rilis news CPI itu sendiri atau inflation rate, karena itu akan menunjukkan ya rencana The Fed khususnya di bulan Februari dalam menaikkan suku bunga baik itu 50 basis point atau 25 basis point, karena sangat berpengaruh ya dari hasil inflation rate, karena targetnya ya dari The Fed sendiri atau si Jeremy Powell ini menurunkan inflasi hingga 2% di tahun 2023 di tahun ini ya, khususnya seperti itu. Dan sudah disampaikan juga pas rilis kemarin terakhir di bulan Desember itu menyampaikan di tahun 2023 pasti akan menaikkan suku bunga terus, dan jangan berharap suku bunga itu akan dihentikan, intinya di situ, karena target untuk menurunkan inflasi ini sangat besar ya, hingga 2%, dan posisi saat ini masih menunjukkan potensi inflasi masih cukup tinggi. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa pagi ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan mohon maaf jika ada yang salah, dan saya ucapkan terima kasih buat supportnya, dan selalu bagikan video ataupun channel daripada Zona Forex ini ke teman-teman kalian semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.